Tapi kalau tujuannya tidak lillah, hanya li amplop, hati-hati Ustaz. Ustaz pertama kali tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak usah dikasih amplop. Transfer saja. Enggak. Nah, itu Bu Guru ya. Perbaiki amalmu. Terutama niat tentang kita beramal, niat tentang kita beribadah. Ada sebuah kitab lama namanya kitab Ta'lim wa Ta'lim. Jadi ada kalimat Ta'lim wa Ta'lim. Ya. Dalam kitab itu diceritakan begini. Betapa banyak ya perbuatan dunia, tapi dia menjadi perbuatan akhirat karena niatnya yang baik. Betapa banyak pula perbuatan yang sepertinya perbuatan akhirat tapi bernilai dunia. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh niat. Saya ulang kalimatnya biar paham. Betapa banyak di dalam kitab itu dikatakan, betapa banyak perbuatan kita, perbuatan dunia, tapi bernilai akhirat karena niat. Dan betapa banyak pula perbuatan kita yang sepertinya perbuatan untuk akhirat, tapi hanya bernilai dunia karena salah niat. Apa contohnya Ustaz? Contoh yang paling mudah. Ya. Eyang masak itu perbuatan dunia enggak? Iya. Tapi bisa menjadi amal soleh perbuatan akhirat kalau niat beliau ikhlas. Kalau niat beliau baik untuk ngasih makan majelis taklim Raudatul Jannah. Ini contoh. Kan dunia itu. Ya. Ibu-ibu misalnya, maaf, ada yang bekerja menjadi pelayan, menjadi pegawai. Itu kan pekerjaan dunia. Tapi bisa menjadi amal untuk akhirat kalau niat kita melayani orang itu dengan ikhlas. Makanya kalau jadi pelayan toko, pelayan rumah sakit, apalagi pelayan sosial, pelayan masyarakat, kalau kita ikhlas, itu walaupun dunia, insya Allah nilainya akhirat. Tapi betapa banyak pula orang yang melakukan seperti amalan akhirat. Kemana-mana dia ngaji, taklim, tidak. Tapi nilainya hanya dunia. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan. Setiap anak diposting, alhamdulillah sudah selesai sholat duha 4 rakaat. Akhirat tidak sholat duha? Akhirat. Tapi tidak bernilai. Kenapa? Salah nih. Makanya perbaiki. Jadi kata Imam Nawawi, perbaiki amal kita. Salah satu yang paling penting, perbaiki nih niat ketika beribadah. Subhanallah. Ini ungkapan-ungkapan para ulama begitu dalam. Ya maaf, jadi ustadz ini juga nggak mudah. Bentuknya akhirat. Ngajak orang ke agama, ngajak orang ke surga, betul? Jadi ustadz ini kan ngajak orang ke surga ini. Tapi kalau tujuannya tidak lillah, hanya li amplop, hati-hati ustadz. Ustadz pertama kali tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nggak usah dikasih amplop. Transfer saja. Enggak. Nah, itu Bu Guru saja. Sama aja. Iya. Baik. Yang penting makanya orang yang ikhlas itu, kata almarhum Zainuddin MZ, seperti orang yang berak pagi hari. Buang hajat. Tahu ibu buang hajat? Lepas saja. Itu lepas saja. Tak disebut-sebut lagi. Padahal semalam memang makannya macam-macam.
Ditengok lagi. Ada spaghetti apa namanya? Spaghetti. Spaghetti. Ada lagi apa namanya itu yang besar-besar itu? Pizza. Apa lagi sate kambing, opor ayam, rendang padang, rendang jengkol, kalio jengkol, ya enggak? Nah, semua kan masuk tuh. Pagi ketika buang hajat apa ditengok juga? Mana yang satenya semalam? Yang mana ditengok lagi? Ah, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ketika kita menjalankan agama diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya niat kita. Hanya karena seperti orang berak nggak ditengok lagi. Nggak mau dicari-cari lagi mana sate kambingnya, mana pizza ini, mana kalio jengkol ini, kan ditengok lagi. Dah, aku ikhlaskan di kau pergi. Udahlah. Seperti itulah orang yang ikhlas. Terutama ikhlas dalam memberikan rezekinya. Baik, bunda-bunda, jangan kita menjadi orang yang menyesal. Dalam cerita hadis yang cukup panjang, nanti di akhirat kita itu dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat seperti hari ini lah. Bu, seperti hari ini dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah bagikan semuanya pahala. Ada ibu-ibu yang rajin taklim dikasih pahalanya. Bu, ibu rajin taklim dulu ya, ini pahalanya bu. Tapi ibu ikhlas, ya ini pahalanya, kasih. Yang rajin sedekah, ini pahalanya. Yang rajin tahajud, ini pahalanya. Yang rajin baca Quran, ini pahalanya. Yang rajin apa lagi? Berbakti kepada orang tua, ini pahalanya. Semua dibagikan Allah. Semua dibagikan Allah. Semua dibagikan. Tapi ada sekelompok umat ketika itu, sekelompok hamba, dia di pojok ujung sana. Iya. Bawa pindah pula duduk tadi. Enggak juga, Pak ya. Nah, ini contoh saja. Jangan marah pula. Ini contoh aja ini, contoh. Contoh aja, contoh. Enggak sebenarnya. Iya, silakan Bu. Enggak, saya contoh aja. Enggak sebenarnya. Contoh. Contoh itu sama dengan misal. Misal itu sama dengan example. Enggak. Ya, enggak sebenarnya. Jadi yang di pojok itu tidak dikasih apa-apa oleh Allah. Jangankan dikasih, diopeni pun tidak. Jangankan diopeni, dilihat pun tidak. Sampai dia merintih, menangis kepada Allah. Ya Allah, apa salahku ya Allah, apa salah kami ya Allah. Orang semuanya udah Engkau bagi-bagi ya Allah pahalanya. Kenapa kami ini tidak Engkau bagi ya Allah? Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang menyesal, engkau dulu beramal bukan karena aku, tapi karena selain aku. Mintalah kepadanya hari ini pahala.